kembali lagi ke kelas reseller juara. Ini adalah video yang ke-7. Kita masuk kepada video tentang siapa target market Anda. Kesalahan fatal dari seorang penjual adalah mereka tidak mengetahui secara persis siapa target marketnya. Kebanyakan penjual berpikir semua orang adalah prospek, ya. Berpikir semua orang bisa menggunakan produknya. Jadi ini banyak sekali ya yang istilahnya ketika berjualan online, ketika ditanya siapa target marketnya gitu. Nah, banyak kan ada yang bicara, oh semua orang, saya target marketnya semua orang gitu. Karena produk saya bisa digunakan oleh semua orang. Nah itu kesalahan banyak orang ya. Karena sebenarnya kalau dibilang semua orang, segala usia, berarti kalau anak saya, Quinsa, baru umur 5 tahun, apa dia target marketnya? Misalnya gitu. Misalnya jualan susu bayi ya, susu anak misalnya. Memang Quinsa konsumsi susunya. Konsumsi susu, misalnya konsumsi susu Cilbo gitu, Cilskul. Tetapi apakah Quinsa adalah target marketnya? Tentu saja bukan gitu. Karena apa? Karena yang beli adalah yang punya uang orang tuanya gitu. Yang punya duit orang tuanya, biasanya kalau susu biasanya ibunya ya, mamanya gitu. Nah, jadi target marketnya bukan semua orang gitu. Jadi bukan semua usia, tapi target market itu lebih spesifik ya. Nah, kemudian mungkin produk kita itu bisa digunakan oleh semua orang, tetapi tidak semua orang mau dan mampu membeli produk kita. Mungkin mau gitu, oh iya mau, saya mau gitu, suka sama produknya, tapi kemampuannya nggak ada. Itu juga bukan target market ya. Jadi target market itu sederhananya, target market adalah orang yang mengambil keputusan dalam pembelian produk kita atau orang yang mau dan mampu membeli produk kita. Mau dan mampu. Mau artinya di sini butuh ya. Orang yang butuh gitu, butuh dengan produk kita. Orang yang punya masalah secara spesifik, kemudian bisa dibantu atau solusinya adalah produk yang kita jual. Nah, itu adalah target market yang tepat, target market yang paling pas gitu. Karena ketika ada orang mempunyai masalah, kemudian mencari solusi dan kita menawarkan solusinya, pasti dibeli nggak? Pasti dibeli kalau dia mampu gitu. Jadi ada dua faktor nih, mau dan mampu. Butuh artinya mau, dan mampu punya uangnya gitu ya. Nah, tapi kalau masalah mampu ini biasanya kalau kita sudah suatu kebutuhan, masalah mampu ini nomor kedua. Yang pertama adalah kebutuhannya. Kalau memang butuh, misalnya untuk kesehatan gitu ya, kalau memang benar-benar sudah klik banget nih sama produknya, sudah klik dan memang benar-benar butuh, saya harus punya itu, nggak ada uangnya pun diusahakan, biasanya seperti itu. Jadi kita bagaimana kita itu bisa meyakinkan calon pembeli itu untuk istilahnya membutuhkan produk kita ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan produk kita itu menjadi sebuah solusi buat target market kita. Itu adalah tugas kita ya. Jadi kita harus tahu nih siapa target market kita. Karena setiap produk itu ada target marketnya masing-masing ya. Jadi kayak mobil misalnya. Ada mobil yang istilahnya harga 100 jutaan ya. Tapi ada mobil yang harganya 1 M gitu. Marketnya ada nggak ada gitu. Marketnya sendiri-sendiri gitu. Pas target marketnya akan masing-masing. Tidak semua sama. Nah, ini yang perlu kita tahu nih, target market kita itu siapa. Itu yang awal menjadi PR paling utama, karena dalam kita salah menentukan target market, ya artinya akan susah closing gitu ya, akan istilahnya kalau kita iklan, kita salah menargetkannya juga biaya iklannya jadi besar gitu. Memprospek ke yang bukan target market adalah
capek ya, kalau pakai organik ya capek, kita udah promosi, udah sampai ngemis-ngemis pun tetap nggak closing gitu. Karena apa? Ya memang bukan targetnya, tidak ada gunanya, kita buang-buang waktu saja, buang-buang tenaga ya, bahkan kita pusing mikirinnya ya. Nah, kalau cara ads, ya boncos gitu, artinya buang-buang biaya iklannya. Nah, karena itu stop menawarkan ke orang yang bukan target market. Artinya kita harus tahu benar, paham benar siapa target market yang akan kita bidik, siapa target market yang akan kita sasar. Nah, kita tahu apa problemnya, apa yang menjadi permasalahannya, sehingga memprospek akan jauh lebih mudah, lebih gampang, dan bahkan menyenangkan ya. Hasilnya akan jauh lebih maksimal. Nah, ini contohnya kalau target market merekrut tim bisnis misalnya. Contoh membangun tim bisnis, kita punya target market potensial. Tapi ini hanya contoh ya, bisa nanti dispesifikkan lagi. Ketika kita mau membuat satu copywriting ya, satu kata-kata atau suatu promosi itu juga harus dispesifikkan lagi. Nanti akan kita bahas di copywriting-nya ya. Nah, ini hanya contoh misalnya target market potensial untuk kita mencari tim bisnis. Mereka pasti suka bisnis misalnya. Kalau orang yang suka bisnis, mau belajar gitu, yang istilahnya cari ilmu terus ya. Nah, itu bisa kita bidik supaya jadi klik gitu dengan bisnis yang kita tawarkan. Misalnya pebisnis online atau reseller, pemula ya yang mau belajar bisnis. Nah, kita spesifikkan misalnya kita mau targetin ke pemula nih yang baru belajar bisnis. Nah, kita tawarkan ilmu ya. Kita tawarkan ilmu, kita istilahnya tawarkan misalnya mentoring gratis atau kita tawarkan suatu kelas mentoring, kelas bimbingan, nah itu bisa tepat gitu. Pembelajar digital marketer, affiliate marketer, orang yang sedang mencari peluang usaha. Nah ini bisa menjadi salah satu target market kita. Kita spesifikkan, ini hanya contoh secara besarnya, kemudian kita spesifikkan lagi target market di atas ya, berdasarkan range usianya. Kita mau bidik di range usia berapa? Kita mau bidik jenis kelaminnya, perempuan, atau pria atau wanita ya, pria atau wanita atau kedua-duanya. Nah, target market itu harus sangat spesifik ya, agar dapat mengetahui apa problem yang dihadapi yang bisa Anda bantu selesaikan. Nah, ini penting nih. Jadi kita harus tahu nih target market kita dulu, kalau bisa secara spesifik supaya kita tahu problemnya apa. Problem yang sedang dia hadapi itu apa dan apa yang bisa kita bantu selesaikan. Kita harus tahu cari pain-nya apa yang menjadi kesakitannya, yang menjadi frustasinya ya. Kemudian kita tahu apa yang menjadi goal-nya dia, apa yang menjadi desire-nya, apa yang menjadi dream-nya gitu. Impian dia, impiannya tuh apa gitu. Kalau misalnya orang gendut gitu ya, impiannya pingin kurus gitu. Jadi kita sasar benar-benar orang gendut pun harus gendutnya tahu nih, misalnya apa namanya wanita ya, single gitu, gendut gitu ya, misalnya jual produk-produk diet gitu. Nah impiannya kita harus tahu, oh impiannya kalau wanita single dengan badan lebih langsing, lebih sehat, bisa tambah lebih cantik, inner beauty-nya keluar, gampang cari pacar, itu impiannya misalnya. Cepet dapet jodoh gitu ya, cepet ketemu istilahnya pasangannya gitu, karena istilahnya lebih menarik gitu ya. Nah mungkin itu salah satu contoh. Kemudian fear itu apa? Ketakutannya apa gitu, implication-nya apa. Nah, ini kita perlu ketahui di awal supaya apa? Supaya ketika kita membuat suatu promosi itu benar-benar kena gitu, benar-benar klik, wah ini gue banget nih gitu. Nah, pada dasarnya sebenarnya kalau membuat kata-kata promosi, ini bocoran sedikit, istilahnya
kebanyakan orang itu akan menghindari suatu kesakitannya ya, akan menghindari sesuatu apa namanya itu painnya, menghindari pain, dan dia akan mengejar dream gitu, mengejar impiannya. Nah, kita harus perlu tahu itu tuh supaya kita bisa gampang untuk mengclosing seseorang. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kesakitannya, frustasinya, kemudian apa yang menjadi dream-nya, impiannya. Oke, 4 hal yang perlu diketahui agar Anda dapat menulis copywriting. Jadi buat landing page atau bahasa marketing yang powerful untuk mempengaruhi target market Anda. Jadi ini adalah 4 hal ini kita perlu tahu di awal pada saat kita mau membuat suatu penawaran ya, untuk membuat copywriting, membuat landing page gitu, atau bahasa marketing yang powerful untuk mempengaruhi target market Anda. Nanti kita praktek di materi-materi berikutnya ya. Nah, fokus ke target market. Kalau kita sudah tahu target market yang kita tuju, kita fokus kepada target market kita. Kalau kita tahu target market kita, maka seperti Anda itu sudah tahu harus ngomong apa saat memprospek ya, dan tahu harus menulis kata-kata apa yang menarik buat calon prospek agar mereka mau masuk dalam prospek kita atau dalam grup WhatsApp atau merespon promo kita. Nah, kalau sudah memahami mereka secara mendalam, ya fokus aja ke mereka, ke target marketnya ya. Bahkan ini kalau kita prospek secara offline pun, kita itu bisa gunakan dengan cara seperti ini ya. Artinya ketika kita mau ketemu seseorang, kita harus kenali dulu orang ini tipenya seperti apa, kebutuhannya apa. Ini kalau dibalik, kalau kita prospek secara offline. Kita tahu mau menargetkan seseorang, kemudian kita kenali dulu seseorang tersebut. Kira-kira orang tersebut ini punya problem apa gitu. Kita kira-kira bisa masuk melalui pintu mana gitu ya. Kalau secara offline, kalau kita mau istilahnya memprospek tim reseller kita atau tim penjualan kita atau rekan bisnis kita gitu ya. Atau kalau di multi level marketing ataupun di Swanghor hampir sama ya. Nah, kita juga tahu cara masuknya lewat mana. Kalau misalnya kira-kira membutuhkan kesehatan, kita bisa masuknya lewat produk. Kalau butuhnya peluang usaha, kita masuknya lewat bisnisnya gitu. Jadi kita harus tahu, paham siapa market kita, paham siapa yang akan kita prospek, sehingga kita bisa tahu apa yang kata-kata yang tepat yang bisa kita sampaikan baik secara offline maupun secara online. Kalau secara online kita menggunakan copywriting, kalau secara offline pasti ya dengan kita langsung bertemu ya, langsung bicara gitu. Oke, itu dulu tentang target market. Kita lanjut kepada video berikutnya tentang personal brand. Sampai ketemu di video berikutnya.